Oke, saat ini kita akan membahas beberapa soal yang ini untuk persiapan ujian semester. Kita langsung melihat ke soalnya aja. Perhatikan gambar ilustrasi susunan kursi dalam suatu gedung berikut. Oke, di sini ada 4 ya, kursi-kursi disusun dengan membentuk 4 blok ya. Ini 4 blok, 1, 2, 3, 4. Setiap blok dipisahkan dengan lorong atau jalan ya. Dan ini setiap blok memiliki jumlah yang sama. Oke. Barisan pertama berisi 11 kursi, barisan kedua berjumlah 13 kursi, begitu seterusnya sampai 5 baris dengan penambahan 2 kursi ke belakang. Maka jumlah semua kursi di dalam gedung berapa? Oke, kita akan menghitung dengan jumlah kursi. Ya, ini adalah kita bisa mendefinisikan dulu A-nya berapa. Oke ya. Jadi baris pertama ya, sebagai baris pertama ini sebagai A ya, ini sebagai A. A adalah 11. Terus berjumlah 13 untuk berikutnya dan penambahnya 2. 2 itu berapa? Berarti B. B-nya adalah 2, sementara 5 baris ya, seterusnya sampai 5 baris itu berarti N-nya 5. Oke. N-nya 5. Nah, kalau kita hitung secara deret aritmatika, itu berarti rumusnya apa? Rumusnya Sn sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 kali B. Tapi ingat, di sini ada 4 blok. Ya, di sini ada 4 blok. Oke, berarti bisa aja langsung saya buat 4 kali baru ini, rumus ini. N-nya berapa? N-nya 5. 5 per 2. Oke. 2. A-nya berapa? 11. Ya, A-nya 11 plus N min 1. Ini 5 min 1 berarti 4. 4 dikali berapa? 2. Oke ya. 4 kali 2. Ya, kita tinggal menghitung ini. Oke ya, kita tinggal menghitung yang ini. Coba sekarang kita hitung. Ini berapa ini? Ini kalau saya coret, ini sama dengan 2. Oke ya, sama dengan 2. Berarti oke, ini saya tulis dulu biar nanti jelas. Ini berapa? 22 plus 8. Oke. Ini berarti 10 dikali ini berapa? 30. Maka ada 300 kursi. Oke, mudah untuk nomor berikutnya. Untuk nomor berikutnya perhatikan ada barisan aritmatik seperti ini. Maka kita akan mencari dari informasi barisan ini. Ya, nanti untuk apa aja informasinya. Coba perhatikan untuk suku pertama A. A-nya berapa? A-nya adalah min 11. Oke ya, min 11. Sekarang B. B-nya berapa? B-nya itu kan min 8 dikurangi min 11. Oke ya, sama dengan berapa? Ini plus, berarti sama dengan 3. 70 itu berapa? Apa? 70 itu UN sama dengan 70. Berarti kita N-nya nggak tahu. Oke ya, N-nya nggak tahu. Kita akan mencoba untuk mencari N-nya. Rumusnya pakai rumus yang dasar ini dulu. A plus N min 1B sama dengan 70. A-nya berapa? A-nya min 11. Oke. N-nya nggak tahu. Ya, B-nya berapa tadi? B-nya 3. Sama dengan 70. Berarti ini min 11 plus 3N min 3 sama dengan 70. Berarti 3N min ini sama 14 ya. 14 sama dengan 70. Berarti 3N itu sama dengan 84. Berarti N-nya ketemu berapa? 28. Sekarang kita akan mencari jumlah semuanya. Itu rumusnya Sn. Oke. Sn N per 2. Kalau ini sudah tahu depan belakangnya, ini langsung aja nanti rumusnya adalah A UN ya, kita tinggal masukkan. N-nya berapa? N-nya tadi ketemu 28. 28 per 2. A-nya berapa? Min 11 ditambah 70. Berarti ini berapa? Ini 14 dikali ini berapa? Ini 59 ya, 59. Maka kita akan dapatkan tinggal dikali adalah 826. Ini adalah rumus Sn. Oke, untuk selanjutnya perhatikan ini adalah
narasi info dari COVID ya. Pada intinya adalah di sini sebenarnya ya, pada intinya di sini pada tahun 2020 dunia dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 yang menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Di Indonesia, kasus penularan COVID-19 masih cukup tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, bahkan cenderung naik. Pada awal penularannya, grafik ya, perkembangan penularan COVID-19 digambarkan sebagai bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial menggambarkan situasi peningkatan suatu kuantitas secara pesat pada kurun waktu tertentu. Suatu virus mengalami pertumbuhan dengan rumus eksponen ini, ya, di mana X adalah waktu dalam hari, maka pertumbuhan virus setelah 5 hari berapa? Oke, kita akan mengerjakan dengan ini sebenarnya mudah ya. Ini mudah, mengapa? Karena kita tinggal memasukkan dari angka-angkanya, ya. Kita punya rumusan ini. Oke, ini simpan dulu dan 5 ini. Oke ya. Berarti kita bisa membuat ya, dalam bentuk berarti apa? Berarti kita bisa membuat dalam bentuk fx-nya itu 5. Oke. 4 kali 5 kurangi 1 dikali 10 pangkat berapa? 3. Oke, berarti 4 kali 4 10 pangkat 3 sama dengan ini dikali dulu ya. 4 pangkat 4 berapa? Berarti kan 4 ya, ini 16, ini 16 ya, berarti 16 kali 16, jadi 2, 5, 6, 10 pangkat 3 atau 1000 ini. Oke, demikian sangat mudah. Untuk selanjutnya perhatikan ya, ini perhatikan, ini diketahui dulu, jadi ini mudah, ini cuma rumus UN-nya berapa. Ini diketahui apa? A-nya dulu. A-nya itu sama dengan 128. Oke. Sementara ini bukan B. Mengapa? Karena ini itu kalau dikurangi beda. Karena kalau B itu selisih. Ini bukan B, yaitu apa? Rasio. Ya, rasionya itu sama dengan 64 dibagi 128 atau sama dengan setengah. Oke, ini rasionya. Kalau kita mencari rumus UN, ya, kita rumus UN itu rumus untuk geometri ya. Jadi ini adalah barisan geometri. Ya, ini adalah garisan geometri. Itu adalah A Rn-1. A-nya berapa? 128. Sementara R-nya adalah setengah N-1. Oke, N-1. Nah, kalau kita ingin mencari N yang ke berapa gitu ya, misalkan N yang ke berapa? N ke 7 ya, N ke 7 misalkan, berarti kan sama dengan 128 2 pangkat 6 ya, karena ini N min 7 itu seperti itu, berarti 128 dibagi 2 pangkat 6 itu 64 sama dengan 2 dan terusnya, nanti tinggal N-nya itu berapa. Oke, sangat mudah. Demikian untuk soal-soal yang kita bahas tentang baris deret. Semoga bermanfaat dan nantikan video berikutnya. Terima kasih.